Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi dengan saya Arul dan ini Ibu Kibam. Kibul atau Kibam? Kibam lah. Kibul atau terserah kalian mau Kibul atau Kibam. Yang penting dia sebetulnya Iqbal. Dan kali ini kita akan sedikit memperkenalkan salah satu ular dari famili Colubridae yang tidak berbisa atau tidak memiliki racun bisa. Tapi tetap bahaya, oke? Bahaya dan mematikan beda ya. Dan juga jangan lupa di komen dulu, di subscribe dulu, di like dulu, diikuti terus Satwa Sunda Channel. Let's go. Nah teman-teman, nih ini kita akan sedikit memperkenalkan ular kopi. Si ular kopi, kalau di sini namanya ular kopi. Terus juga ada yang bilang si sawo gunung. Ular ini dari famili Colubridae dan dia memiliki nama ilmiah adalah Coelognathus flapollienatus. Nah, ular ini masih kerabat dengan ular si lanang sapi atau si Coelognathus radiatus. Dia masih satu kerabat, masih satu famili tapi beda spesies. Yeah. Ini spesies non flapollienatus, yang itu si radiatus atau radiata atau juga Elape radiata, si ular sapi itu. Lanang sapi. Lanang sapi, kalau itu lanang sapi, kalau ini sapi gunung. Lanang sapi mah jalukan ya benernya, padahal lanang. Padahal mah ya bikang kan, atau disebut lanang sapi. Entahlah, pokoknya nama daerah beda-beda ya. Ular ini juga ada yang bilang naon ngaranna teh ular tembaga hitamnya. Ada yang bilang ular tembaga hitam, terus juga ada yang bilang ular kopi gunung naon, ular sapi gunung. Terus ada yang bilang ular sowo kopi. Hiji deui teh naonnya, iya nya pokoknya nama daerah nanya. Lain pokoknya ular ini juga ya ular maksudnya teh ular tikus, disebut ular tikus ya. Satu lagi ular tikus, disebut ular tikus. Pokoknya setiap daerah dia memiliki penyebutan nama yang berbeda-beda, tapi nama ilmiah tidak bisa dirubah sama Coelognathus flapollienatus atau. Dan jika penyebutan nama daerah itu tidak usah tidak usah dipaseakeun lah, tidak usah diributkan soalnya daerah di setiap daerah masing-masing dia memiliki nama yang berbeda-beda, penyebutan yang berbeda-beda. Betul. Seperti halnya ular koros pun di sini disebutnya ular pucuk, padahal kan ya yang tren yang terkenal di kalangan penghobinya si beda. Ular pucuk teh ora ieu apa? Koros. Lain lamun di penghobi mah anu hejo teh itulah prasina. Oh eta. Kan kalau di penghobi si ular pucuk tuh ya trennya itulah prasina. Kalau di sini di Majalengka ini yang dibilang ular pucuk itu adalah si Petias koros. Jadi tidak usah diributkan inti nama daerah malah terserah eta merek nyebut pucuk batang, nyebut naon. Intinya di sini ini terkenalnya si ular sowo kopi dan daerah gunung terkenal si sapi gunung. Karena dia masih satu famili mungkin ya sama si ular lanang sapi, tidak jauh berbeda. Terus juga ular ini tidak memiliki racun bisa dan dia tidak memiliki taring. Dia bertipe gigi aglipa atau tidak bertaring. Tidak memiliki racun bisa, tidak bertaring ya. Tapi tetap anggap aja semua ular itu bahaya, karena bahaya dan mematikan atau bahaya dan berbisa itu beda ya. Ya walaupun tidak berbisa ge bahaya tuh cuy. Sok bae gegelkeun dia teu percaya mah. Percaya. Erek kan itu percaya mah. Nah, untuk makanan si ular ini tikus. Dia kan disebut ular tikus. Udah pasti dong makanannya tikus. Tapi naon ngaranna teh orai gendang teh, sanca gendang tengah akan gendang. Pokoknya mah dia disebut ular tikus karena memakan tikus, terus juga memakan kadal-kadalan atau katak atau kodok. Burung juga dia makan sih, kalau manuk teh burung. ngomong sok embung lah. Ngomong. Nah terus persebaran ular ini
untuk di Indonesia dia ada di Kalimantan ada ya. Jawa. Terus intinya di Jawa pasti da ieu orang di Jawa. Di Jawa, di Kalimantan, terus di Sulawesi ada. Terus juga di Kepulauan Riau juga ada ini kalau nggak salah, bukan nggak salah memang betul ada. Kalau nggak salah. Dan walaupun dia hitam seperti ini, dia tidak memiliki racun bisa. Jadi tidak semua ular yang memiliki warna hitam atau memiliki warna mencolok itu berbisa, dan juga tidak semua ular yang memiliki warna buruk atau standar-standar itu tidak berbisa. Jadi jika kita ingin tahu atau jika kita ingin mengetahuinya ular itu berbisa atau tidak, kita harus mempelajari dan harus mengenal dulu si jenis ular itu. Jadi kita bisa menjudge ular itu berbisa atau tidak. Dan tidak melihat dari kepalanya dan ekornya. Nah benar, nggak bisa dilihat dari kepala dan banyak ekornya. Ya kan ekor berem ya. Jadi tidak bisa, pokoknya intinya tidak bisa dilihat dari kepala dan dari warna intinya namanya. Wah ekor mah, kabeh geus sarua kieu bang. Tuh. Kan aya dia. Ada berem. Aning aya nu nyentet. Itu mah ular pip snake-nya. Cina kalau di sini ya iburna, apa iburna? Si Akbar. Seri wae coy. Amun budu teh warna berem karena bisik nyentet amun panas. Nah, di sini masih ibur lain masih ibur. Masih intinya saya mitos lain mitos eta mah jadi disebut nananya pokoknya ya. eta lah. Jadi si ular pip snake teh kalau di sini mah dia katanya lain nyentet atau batur moal ngartieun nyeureud menyengat. Thank you menyengat. Kalau si ular pip snake itu di sini terkenalnya dia ekornya bisa menyengat kan, tahu kan ular pip snake ekornya pokoknya nanti kita akan bahas lah. Kalau ada ularnya kita ada sih cuma kecil, kurang ini diperlihatkannya takutnya nggak kedele. Ya. Terus nah iya si ular ini juga sering sekali disamakan dengan ular naon ngaranna teh si Najas putatrik karena warnanya hitam. Terus juga memang sih ular ini kalau di alam ya kalau posisi lagi naon ngaranna teh posisi terancam dia bisa seperti halnya Naja ngangkat cuma tidak membeberkan, tidak memipihkaninya, tidak membeberkan, hanya saja dia ngangkat seperti gitu ngangkat. Makanya seringkali kalau orang-orang yang selewat-lewat lah nyangkanya kan Naja kobra, nyangkanya ular kobra, sendok, malahan mah di sini mah lieur. Ada naon ngaranna teh orai sendok berbisa, terus anu terbisa teh naon orayna di jadi teh jedoknya atau nanya nu berbisa anu cek di dia teh nu iburna. Pokoknya mah padahal mah si yang disebut ular sendok itu kan Najas putatrik. Jadi dia mah lieur. Yang penting kita tidak sarwana lieur, oke? Makanya kita menyimpan sampel-sampel ular-ular karena teh ular-ular lokal lah intinya. Kita lebih menyimpan sampel-sampel ular lokal agar memecahkan si masyarakat yang sering ngomong yang kurang edukasi, yang kurang pas lah intinya. Si ular ini juga waktu ular naon karena teh ular gibu kalau Selachia rhodostoma itu kan disangkana orai naon sanca molurus, sanca piton molurus atau sanca bodo atau piton bipitatus, disangkanya itu. Nah saya kemarin nyimpan, terus ada yang lihatnya geus percayaeun ayeuna mah teh nyebut sanca teh ek digelkeun dambungan jeung picilakaan ongkoh da ulah lah. Nah terus naon deui ya tentang ular ini? Habitat ular ini tidak jauh beda dengan si ular Elaphera radiata, tapi kalau si ular sowo kopi ini dia sering ditemukan di terus masuk rumah juga ada. Di pesawahan, tapi lebih ditemukan di dataran-dataran tinggi. Kalau untuk si ular kopi ini jarang sih untuk di model di dataran rendah, bukan nggak ada, cuma jarang, hanya saja jarang. Mungkin di dataran rendah sudah dikuasai oleh wilayah lain, nomor satu manusia intinya.
terus juga sama si koros nanya. Kalau di sawah-sawah dataran lebih sering ditemukan di hutan sih, atau di sawah-sawah di leuweung intina mah. Kalau masih kecil sering kadang masuk ke rumah. Kalau masih kecil dia sering masuk ke rumah, terus Dan juga beda ini ya. beda. Kalau dia masih kecil dia memiliki warna kuning di punggung seperti naonnya, garis lah intinya. Warna kuning garis di punggung di sini nih, warna garis di punggung, terus warnanya juga tidak sehitam ini, tidak sepucat ini. Dia memiliki warna, intinya warna cerah banget lah. Jadi kenapa si ular ini kecilnya didesain seperti itu oleh sang pencipta, jadinya tidak naon ngaranna teh aya manfaatna oge. Jadi ada manfaatnya. Kenapa dia didesain seperti itu? Karena agar disangka ular berbisa. Agar kan ular berbisa warnanya mencolok-mencolok. Jadi agar disangka ular berbisa oleh si mangsanya. Karena si ular sowokopi ini juga dia rantai makanan bagi seperti king cobra, terus juga sama burung-burung predator, terus juga apalagi sama si garangan tuh. Garangan loper. Garangan. Sama si garangan musang garangan maksudnya. Kalau garangan loper masih akbar, garangan loper. Garangan loper dia. Jadi dia didesain seperti itu, seperti tadi waktu kecilnya dia agar bisa bertumbuh, mungkin agar bisa bertumbuh besar, agar tidak jadi dimangsa oleh si pemangsanya hanya beberapa persen lah. Jadi bisa survive sampai besar. Jadi tidak ada yang Allah ciptakan yang tidak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya. Salah satunya ular ini juga ada manfaatnya. Dia membasmi hama tikus. Dia membasmi hama tikus untuk membantu petani. Dan petani menanam padi untuk madang. Siap. Jika petani menemukan ular ini jangan dibunuh. Nah, jika menemukan ular ini di sawah atau di mana saja lah, intinya jika di habitatnya jangan nggak usah di deketan sih, dah soalnya dia mah di habitatnya, di imahna. Jadi dia di rumahnya nggak usah kecuali dia masuk ke rumah kita, ke rumah manusia dan nggak tahu jenisnya, bolehlah dikeluarin atau dikarungin atau juga lebih tepatnya memanggil orang yang ngerti di bidangnya. Ya. Nah, apalagi ya, mungkin segitu. Udah ada lagi. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan ular dari family Colobrid ini. Bila ada pertanyaan silakan di komen, dan kita harus mereview ular apa lagi. Ini juga mau hujan sih, nggak usah panjang-panjang cedeun. Si kehujanan. Kayak hujan kumaha. Barase kan. Base gitu. Nah, mungkin segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.